Assalamualaikum Sobat Boki. Hari ini kita akan membahas tentang polisi kita penjaga atau pemalak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru dari kami. Oke? Mari kita mulai. Pernahkah kita bertanya, siapa yang seharusnya menjadi pelindung rakyat? Penjaga keamanan? Penegak hukum? Jawabannya tentu polisi. Tapi sayangnya, di negeri ini, banyak dari mereka justru berubah menjadi pihak yang menyusahkan rakyat. Bahkan terkadang memalukan untuk dikatakan, mereka menjadi beban bagi warga biasa. Bayangkan seseorang sedang berjuang untuk mencari kerja. Anaknya baru lulus SMA. Dia butuh SKCK, surat keterangan catatan kepolisian untuk melamar pekerjaan. Harusnya ini layanan publik, harusnya dibantu. Tapi kenyataannya, harus bayar tambahan Rp100.000. Alasan? Untuk mempercepat proses. Mempercepat proses? Bukankah itu sudah jadi tugas mereka? Rp100.000 bagi sebagian orang mungkin recehan. Tapi bagi keluarga yang sedang berjuang, itu berarti makan seminggu. Lucunya itu orang itu sudah kerja dan punya penghasilan tetap, justru SKCK-nya tidak lagi diperlukan. Di saat paling butuh bantuan, aparat malah meminta imbalan. Lihat di jalan raya saat ganjil genap diterapkan. Harusnya tujuannya memperlancar lalu lintas. Tapi yang kita lihat, petugas berdiri di ujung jalan bukan untuk mengarahkan, bukan untuk mencegah pelanggaran, tapi justru menunggu mangsa. Celingukan cari siapa yang melanggar. Begitu dapat. Ya kita tahu prosesnya kemana. Harusnya polisi berdiri di awal jalan, memberitahu, maaf Pak, jalan ini hanya untuk plat genap. Tapi ini tidak. Mereka membiarkan pengemudi masuk ke zona pelanggaran, lalu disergap, seperti perangkap laba-laba. Ada satu area di Tomang, Jakarta, jalur menuju Tangerang. Tidak ada rambu yang jelas, tidak ada petugas yang berjaga untuk mengarahkan. Tapi begitu ada pengemudi masuk, langsung dicegat, dinyatakan salah, ditilang, dinegosiasi, atau ya, urus di tempat. Apakah ini penegakan hukum? Atau skenario jebakan? Lalu kenapa tidak dijaga dari awal? Kenapa tidak diarahkan? Karena ini bukan tentang mencegah pelanggaran, tapi tentang memanfaatkan pelanggaran. Lalu kita diingatkan kembali pada kasus besar Sambo. Perwira tinggi yang terlibat pembunuhan, suan bukti manipulasi sistem. Ini bukan kasus kecil. Ini membuka mata kita. Ini membuka mata kita bahwa sistem yang sudah ternyata bisa dikejahatan. Hey! Dan tidak hanya Sambo, ada juga kasus lain Irjen Teddy Minahasa yang malah terlibat jual beli narkoba. Bukan mencegah narkoba, justru memperdagangkannya. Tugasnya menangkap, tapi kenyataannya membiarkan. Asal ada setoran narkoba bisa lewat. Data dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tahun 2023 menyebutkan bahwa laporan masyarakat terhadap pungli dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian meningkat sebanyak 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan satu lagi, ada praktik pengawalan pribadi berbayar. Polisi mengawal kendaraan sipil, bukan karena keadaan darurat, tapi karena dibayar. Bayangkan saja, polisi yang seharusnya mengatur lalu lintas dan membantu pengguna jalan, malah jadi pengawal pribadi. Bahkan ketika jalanan macet parah, sirine berbunyi, jalan disibakkan, rombongan lewat. Di dalamnya, bukan pejabat negara, bukan ambulans, tapi orang-orang kaya yang cukup mampu membayar pengawalan. Dan kita, rakyat biasa, disuruh sabar. Kita tinggi instruksi. Kita hanya aparat yang seharusnya melindungi semua, right? Benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena ketika keadilan bisa dibeli, ketika hukum menjadi alat permainan, maka siapa yang akan melindungi mereka yang tidak mampu? Polisi seharusnya menjadi teladan. Tapi ketika rakyat melihat mereka menjadi pelanggar, maka hancurlah kepercayaan. Namun, di balik semua ini, mungkin kita juga harus jujur melihat satu kenyataan lain. Bisa jadi, banyak polisi yang bersikap seperti itu karena persoalan kesejahteraan. Gaji yang pas-pasan, beban kerja tinggi, dan tekanan dari atasan bisa membuat mereka tergoda atau bahkan dipaksa keadaan untuk bertindak di luar aturan.
bukan membenarkan. Tapi kita harus mengerti, kalau kita ingin polisi yang bersih, jujur, dan profesional, mungkin sudah saatnya kesejahteraan mereka diperbaiki secara serius. Agar mereka tidak mencari celah dari pungli, tidak tergoda menjadi pengawal pribadi berbayar, dan bisa menjalankan tugas sebagai pelindung rakyat dengan kepala tegak dan hati bersih. Karena polisi yang sejahtera lebih mungkin jadi polisi yang benar.